tiket kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kunu lil amali ashadda ihtimaman min al amali. Beliau mengatakan hendaklah kalian lebih memperhatikan diterimanya amal kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding banyaknya beramal. Artinya seorang harus memikirkan dan menjamin bagaimana ibadah dia, amal dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diuji siapakah yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya akan memberikan beberapa hal yang harus kita perhatikan, dan ini saya tujukan untuk diri saya terutama dan para jemaah sekalian. Kita sudah berada di ujung Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga ibadah kita di bulan suci Ramadan agar tetap terjaga pahalanya dan tidak hangus oleh beberapa kesalahan yang kita tidak ketahui. Yang pertama adalah bahwasanya di antara perbuatan yang bisa menghanguskan pahala kita adalah berbangga dengan apa yang sudah kita kerjakan, berbangga dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Karena kenapa jamaah yang Allah Subhanahu wa taala? Berbangga dengan apa yang kita kerjakan, biasanya itu kita melepaskan bahwasanya apa yang kita kerjakan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangga dengan amalannya, dia mengakui bahwasanya apa yang dia kerjakan itu murni karena kehebatan dia. Oleh karenanya para ulama menyebutkan berbangga ini atau yang dikenal dengan ujub ini, kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Dan itu banyak terjadi. Orang beramal seakan-akan itu murni karena kekuatan dia, karena kesolehan dia, karena ilmu dia. Dia melepaskan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita memberikan kita kemampuan untuk beribadah. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah Islam. Kita tidak akan dapat berdiri untuk salat, kita tidak akan dapat bersedekah. Maka sandarkan ibadah kita itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita bisa beribadah di bulan Ramadan, maka kita tidak akan bisa. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kami berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan semua makhluk ini, semua manusia dan jin ini petunjuk bagi mereka. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan kami, kata Allah, kami akan memenuhi neraka jahanam itu dengan segolongan jin dan manusia. Oleh karenanya kita yang diberikan oleh Allah kemampuan puasa di bulan Ramadan, ada di antara saudara-saudara kita yang mereka secara usia masih muda seperti kita, kesehatan mereka barangkali lebih kuat daripada kita. Mereka nge-gym, mereka fitness, memperkuat tubuh mereka, tapi giliran berpuasa mereka tidak kuat.
Ada di antara mereka yang kekar badannya, yang kuat lari sampai puluhan kilo, tapi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat 5 waktu, qiyamul lail, tahajud, tarawih, dia tidak mampu. Maka jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berbangga dengan ibadah kita sebanyak apapun yang kita kerjakan. Salah seorang ulama mengatakan, la tathiqanna bi'amalika wa in kathur fa innaka la tadri ma qubila minhu wa ma rudda. Janganlah engkau berbangga dengan banyaknya amal yang engkau kerjakan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu amal yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kau kerjakan dan mana yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tastasghiranna dzanban fa innaka la tadri ma ghufira minhu wa ma lam yughfar. Dan jangan kamu menganggap kecil dosa yang kamu kerjakan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu dosa mana yang telah diampuni oleh Allah darimu dan mana yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahayanya berbangga dengan ibadah, dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Bahkan mungkin berbangga dengan kekayaan kita. Tidak boleh sama sekali. Rasul mengatakan salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang bisa menjadi sebab kebinasaan seorang. Yang pertama adalah syuhun muta', sifat kikir yang diperturutkan. Biasanya orang kalau kikir, mau sama keluarganya dia akan kikir, dan ini kebinasaan. Orang kikir sebab kebinasaan dia. Kemudian yang kedua, wahawa muttaba', hawa nafsu yang terus diturut-turuti. Ya, orang-orang yang sudah terbiasa berzina terus akan berzina. Orang yang biasa minum khamr dituruti terus keinginan hawa nafsunya, maka ini kebinasaan. Kemudian yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga adalah seseorang itu berbangga dengan dirinya, berbangga bisa beribadah, bangga bisa berpuasa dan yang lainnya, bangga. Itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Dan jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulama mengatakan, la an abita naiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban. Aku dalam keadaan tertidur lelap di malam hari dan di pagi hari menyesali perbuatan dosa-dosa yang telah aku kerjakan, itu lebih aku sukai dibanding aku berdiri di malam hari bergadang untuk qiyamul lail, namun di pagi hari aku membanggakan ibadahku tersebut. Menyesalnya kita di pagi hari karena kita tidak bisa qiyamul lail, karena kita tidak bisa baca Quran, itu lebih baik dibanding kita qiyamul lail, kemudian orang yang tidak qiyamul lail kita rendahkan. Tidak boleh. Maka apapun ya bentuk kebanggaan kita terhadap ibadah kita tidak diperbolehkan. Namun kalau kita berbahagia diberikan oleh Allah taufik, kemampuan untuk beribadah, itu beda. Berbahagia dengan ibadah itu beda. Karena ada orang yang tidak bahagia dengan ibadah, ada orang yang terpaksa ibadah. Namun kita berbahagia dengan Allah berikan taufik, itu adalah nikmat. Rasul mengatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau Anda ketika melakukan kebaikan berbahagia, melakukan ibadah kebajikan berbahagia, kemudian Anda ketika melakukan dosa itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, maka ketahuilah tanda iman Anda itu masih ada. Maka orang yang bahagia dengan ibadah, ketemunya dia di bulan Ramadan, dia maksimalkan. Kemudian ketika dia melakukan dosa, dia menyesal dan dia merasa hatinya itu sakit karena dosa tersebut, maka ketahuilah itu adalah bentuk iman yang ada pada diri kita. Jadi jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama yang kita saling nasihati, untuk tidak berbangga dengan amal kita. Salah seorang ulama yang mengatakan, inna a'malakum qalilah fa akhlisu
hadzal qalil. Sungguhnya ibadah kalian itu sangat sedikit. Ibadah kalian sangat sedikit. Dan yang sedikit ini harus kita maksimalkan keikhlasan di dalamnya. Sehingga tidak ada lagi upaya untuk berbangga dengan amalan yang sedikit. Toh yang sedikit ini masih banyak keinginan kita ria, ingin dipuji dan yang lainnya. Sehingga mari kita sama-sama saling menasihati. Kemudian jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita perhatikan adalah sebelum berakhirnya Ramadan, agar kita terus melaksanakan ibadah ketika keluarnya bulan Ramadan. Al-hasanatu ba'dal hasanah. Lepas dari satu ibadah berpindah kepada ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Fa idza faragta fansab. Maka jika kamu sudah selesai, fansab. Lakukan ibadah yang lainnya. Maka tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dia tilawatul Quran di bulan Ramadan, terus dia lanjutkan ketika keluarnya bulan Ramadan. Dia bersedekah, berinfak di bulan Ramadan, terus dia jaga tersebut. Di luar bulan Ramadan dia tetap bersedekah. Dia qiyamul lail, dia witir di bulan Ramadan selama barangkali 30 malam. Dia harus bisa menjaga itu. Dan ketahuilah, sejelek-jelek manusia, kata Bishr, beliau pernah ditanya tentang orang yang memiliki semangat ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan bermalas-malasan, beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ada orang yang sholat berjamaah hanya di bulan Ramadan, seakan-akan Allah itu ada di bulan Ramadan saja. Seakan-akan ibadah itu hanya ada di bulan Ramadan. Padahal di bulan-bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala tetap mensyariatkan kita ibadah. Maka Ramadan adalah madrasah kita. Madrasah dalam setahun yang harus kita benar-benar memperhatikannya. Jika memang kita adalah orang yang ikhlas ketika berada di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah inginkan dengan disyariatkannya puasa tersebut. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan atau yang sudah melakukan perbuatan ibadah dan amal saleh, namun hati mereka wajilah. Hati mereka itu takut. Takut kenapa? Takut tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka yang digambarkan takut oleh Allah di sini, apakah mereka sudah melakukan zina, mencuri, minum khamar, terus mereka takut tidak diampuni oleh Allah, mereka takut diadab oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, la ya banatas siddiq, bukan seperti itu wahai Aisyah. Yang Allah maksud di dalam ayat ini bukan pendosa, bukan pelaku kejahatan, bukan. Walakinnahum yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka di sini yang Allah maksudkan adalah orang-orang yang rajin berpuasa dan rajin salat, rajin sedekah. Yakhafu alla yuqbala minhum, atau yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka khawatir puasa itu, sedekah itu, salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Dia cemas kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia juga ada rasa harap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kemudian jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk beramal saleh. Maka ingatlah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi untuk menjaga amal saleh tersebut. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa tetap menjaga kesalehan yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sudah kita kerjakan. Seorang dia harus benar-benar merasa ibadahnya itu sedikit, dan seorang yang benar di dalam beribadah adalah orang yang berprasangka buruk terhadap dirinya dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk terhadap diri kita, menganggap diri kita ini masih kurang ibadahnya, menganggap diri kita ini masih butuh tambahan ibadah dan amal soleh, sehingga kita terus tamak dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah puas dengan ibadah kita. Kita tidak mudah puas dengan ibadah kita. Dan kita tidak merasa bahwasanya ibadah kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah gambarkan ketakutan beliau terhadap ibadah yang dikerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, tatkala Nabi Ibrahim itu mulai membangun dan meninggikan Ka'bah, belum mulai membangun dasarnya Ka'bah. Kemudian bersama putranya Ismail, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami ini. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihatlah, Khalilur Rahman, gelarnya Nabi Ibrahim siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu kita dapat predikat dan gelar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Namun lihat bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Baitur Rahman, dia membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah Allah, membangun Ka'bah. Ya khafu alla yuqbala minhu, tapi masih khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa kita? Dibanding Nabi Ibrahim, siapa kita? Yang beliau kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan. Ya. Nabi Ibrahim adalah umat. Nabi Ibrahim digambarkan sebagai umat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal satu-satunya beliau pada saat memperjuangkan dakwah ini, dakwah tentang tauhid dan mengesahkan Allah dalam ibadah, Allah gambarkan beliau sebagai seorang umat karena beliau kokohnya untuk memperjuangkan akidah beliau di tengah-tengah orang-orang yang musyrik. Bahkan bapaknya sendiri yang menentangnya. Dan Nabi Ibrahim adalah contoh terbaik kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam membuktikan kalau kita itu setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita perhatikan adalah menjaga keistiqomahan kita ketika keluar puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka Muhammad, istiqomahlah kamu. Rasul diperintahkan istiqomah. Terus kita semaunya tidak mau istiqomah. Rasul sudah dijamin surga, kita belum. Tapi malas ibadah. Udah gitu mengharapnya surga Firdaus, bukan Masjid Al-Firdaus ya. Surga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu atau fa innaha awsatu al-jannah, atau fa innaha a'la al-jannah. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Tidak ada lagi surga di atasnya. Diperintahkan istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan hendaklah orang-orang yang mengikuti engkau bertaubat
ya, meninggalkan kesyirikan mereka, masuk ke dalam agama Islam, juga ikut istiqamah. Sampai Rasul mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ubanku yang terlihat sekarang ini akibat turunnya surat Hud yang saya bacakan tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Perintah istiqamah kepada Rasulullah menjadikan rambut Rasulullah beruban. Kalau kita mikirin banyak hutang baru beruban, hutang sana sini, mikirin macam-macam lah. Rasul beruban karena surat Hud yang turun memerintahkan beliau istiqamah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, lamma nazalat hadhihi al-ayah fama ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan. Tatkala surat Hud dari itu turun, kata Al-Hasan Al-Basri, Rasulullah tidak pernah lagi terlihat tertawa, tidak pernah. Saking beratnya. Ya, beratnya istiqamah itu luar biasa. Istiqamah itu adalah luzumu ta'atillah. Istiqamah itu kita kokoh menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, kita harus jaga. Dan ketahuilah, istiqamah ini sebagaimana yang kita katakan tadi, gambarannya adalah sesuatu yang sangat berat. Sampai Rasulullah SAW beliau berubah. Saking beratnya istiqamah, pasti di antara kita itu tidak akan mampu sampai kepada derajat yang telah didapatkan oleh Rasulullah SAW. Pasti puasa kita dengan puasa saudara kita beda. Keikhlasan kita barangkali berbeda, kesabaran kita dalam berpuasa tentu berbeda. Kemudian begitu pula qiyamul lail kita, begitu pula sholat jamaah kita. Di antara kita ada yang sering masbuk, bahkan sering langganan masbuknya, bahkan sering masbuk 3, masbuk 4. Tak pernah masbuk 1, masbuk 3, masbuk 4. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Berusahalah kalian istiqamah kepada Allah dengan ketaatan kalian dan beristighfar. Perintah istiqamah kemudian disuruh kita beristighfar oleh Allah. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, fihi isyaratun ila anna la budda min al-istiqamah at-taqsir. Fihi isyaratun ila anna la budda minal istiqamah atau la budda at-taqsir minal istiqamah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa istiqamah kita itu pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Ibadah kita pasti ada kurangnya. Oleh karenanya kita disuruh beristighfar ketika habis salat. Itu karena apa? Khusyuknya barangkali kurang. Ya. Barangkali doa-doa kita juga tidak benar pengucapannya, sehingga disuruh kita beristighfar. Dan berakhirnya Ramadan ditutup dengan sedekah atau zakatul fitrah dan istighfar. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, tatkala beliau menjadi khalifah, beliau mengirimkan surat kepada semua rakyatnya agar mereka menutup Ramadan mereka dengan zakat fitrah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat fitrah akan membersihkan kita dari ucapan-ucapan buruk kita. Ya, mungkin perkara-perkara yang sia-sia yang kita kerjakan di bulan Ramadan, zakat fitrah akan membersihkan itu. Begitu pula istighfar kita akan menambal semua kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah kita. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah SAW mengingatkan kita, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Ini juga barangkali lanjutan daripada yang kedua tadi, yaitu al-hasanatu ba'dal hasanah. Melanjutkan amal soleh dengan amal soleh yang berikutnya. Rasul mengajarkan kepada kita, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya, baik kita kerjakan dari 1 sampai 6 tanpa terputus, ataupun kita menyelang-nyelingnya, sehari puasa sehari tidak. Yang penting kita mengerjakannya. Ya, kita puasa bulan Ramadan dan diikuti dengan 6 Syawal. Kana qasiyamid dahr.
maka seakan-akan kita sudah berpuasa selama setahun full. Puasanya kita di bulan Ramadan selama sebulan itu dinilai 10 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita 6 hari di bulan Syawal dihitung 2 bulan. Jadi genap berapa? 12 bulan, setahun. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan keutamaan berpuasa selama setahun? Lihatlah bagaimana puasa kita itu diterima atau enggak oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kita di bulan Syawal. Siapa di antara kita yang masih kuat berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Maka kalau mau melihat puasa kita menjadi puasa yang kita harapkan sebagai wasilah ketakwaan kita, lihatlah Syawal kita nanti. Ya, lihatlah Syawal kita nanti. Apalagi kalau yang sudah ada niatan di bulan Syawal nikah itu susah itu. Pengantin baru itu paling susah puasa di siang hari, ya enggak jamaah ya. Tapi dia harus lawan. Ya, bahkan harus ada kesepakatan dengan istri. Ya, ayo kita sahur bareng nih, sahur pertama kita dalam pernikahan kita, ya kan. Enggak harus nunggu Ramadan nanti baru sahur bareng gitu. Sahur barengnya ya di Syawal itu. Kita harus jaga. Ya. Jadi lihatlah bagaimana kita diarahkan oleh syariat untuk menjaga ibadah kita. Kemudian mungkin barangkali yang terakhir, untuk kita yang banyak sedekah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hanguskan pahala sedekah kalian dengan dengan disebut-sebut, wal adha, dan dengan menyakiti orang yang kita berikan sedekah. Ya, banyak sekali model atau bentuk-bentuk menyebut pemberian itu. Kalau bukan saya, gitu. Ya, kalau saya tidak kasih ini, kalau saya tidak begini, semua. Bahkan orang yang di masjid pun kadang-kadang waliyadzubillah penyakit. Dulu kalau bukan saya yang kuat waktu pembangunan awal masjid itu nggak bisa begini. Subhanallah. Ya, sedekah kita harus jaga. Di antaranya jangan disebut-sebut. Apa yang sudah kita kasihkan ke orang, kita kasih makan orang, kita kasih berbuka orang, kita kasih THR orang, kita kasih macam-macam, jangan disebut. Ya, uktum hasanatika kama taqtumu sayyiatika. Sembunyikanlah amal Anda sebagaimana Anda menyembunyikan dosa yang Anda kerjakan. Harusnya kita seperti itu. Ya, sebagaimana kita itu, kadang kita begini, kalau berbuat salah kita sebisa mungkin jauh dari pengetahuan manusia, ya, karena nggak mau aib kalau kita melakukan salah diketahui orang. Tapi kalau giliran beramal, kita seakan-akan orang yang paling rajin, padahal paling kasih segitu aja. Kemudian karena dibesar-besarkan. Nah, karena ya, mari kita sama-sama menjaga ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebab-sebab yang sudah kita sebutkan tadi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi agar menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana wa sa'ira a'malina ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.